Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Agustina dan NPM 2031006 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan 4 klinis. Yang pertama itu ada klinis hernia nukleus polposus atau HNP, yang kedua spina bifida, dan yang ketiga spondilosis, yang keempat spondylolistesis. Hernia nukleus polposus atau HNP, definisinya itu menurut Ruben 2016 menyebutkan bahwa hernia nukleus polposus adalah reflux diskus intervertebralis melalui robekan di sekitar annulus fibrosus. Robekan tersebut menyebabkan nyeri ketika diskus menimpa akar saraf terdekat. Terjadi radikulopati segmen dengan restesia dan kelemahan di tempat distribusi akar saraf yang terkena. Etiologi dan faktor resiko. Menurut Noemi 2011 menyebutkan 3 penyebab utama hernia nukleus polposus atau HNP adalah trauma berat atau tekanan yang berulang. Lalu degenerasi sendi intervertebralis, postur dan fungsi tubuh yang salah karena mekanika yang buruk dan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Sejumlah faktor predisposisi setelah diidentifikasi yaitu merokok, gaya hidup sedenter, riwayat mengangkat beban berat, berjongkok, terlalu banyak membungkuk, keterlibatan dalam olahraga, otak fisik dan mengemudi di jalan yang tidak rata. Muidra dan Jane 2016. Epidemiologi. Hernia nukleus polposus atau HNP biasanya terjadi pada orang dewasa kebanyakan itu dari pria. Di bawah 45 tahun, sekitar 90% herniasi diskus terjadi di daerah lumbar atau lumbosakral, 8% cervikal dan 1% sampai 2% torakal. Ruben 2016. Hernia nukleus polposus atau KNP adalah penyebab umum nyeri leher dan lengan pada dewasa muda. Otke et al. 2008. Reed 2008 menyebutkan bahwa kejadian tahunan hernia diskus servikal diperkirakan mencapai 55 per 100.000 orang. Kadang lebih tinggi untuk jenis kelamin laki-laki dan paling sering terjadi antara usia 45 dan 54 tahun. Akar saraf yang paling sering terlibat adalah C7 dalam 70% kasus dan C6 20% kasus. 10% lagi adalah kompresi di akar saraf C5 dan C8. Robert et al. 2014. Patofisiologi. Hernia nukleus polposus atau HNP dapat mengganggu sensorik motorik atau fungsi autonomik dan sistem saraf. Herniasi melibatkan penonjolan nukleus polposus, komponen dan diskus intervertebralis dari gelatin melewati robekan di annulus fibrosus, lapisan yang menutup kuat bagian luar diskus proterusi ke dalam ruangan ekstradural, biasanya memberikan tekanan pada akar saraf atau medula spinalis di bagian lateral sehingga mengganggu konduksi saraf. Penmeter dan Robert 2013. Penata laksanaannya itu ada dua. Yang pertama itu penata laksanaan konservatif. Penata laksanaan hernia nukleus polposus atau HNP dapat dilakukan dengan rehabilitasi fisik dan obat-obatan. Cervical shock collars, agen antiinflamasi, steroid oral. Rehabilitas fisik semuanya tepat diberikan dalam jangka waktu pendek karena lebih dari 90% pasien dengan gejala radiokulafatik mengalami pembaikan dengan penata laksanaan ini. Corel dan Young 2016. Yang kedua itu penata laksanaan operatif. Porominootomi serta listomi posterior adalah operasi tulang belakang yang paling sederhana, populer, dan paling efektif yang pernah diciptakan. Indikasi yang umum diterima untuk sektomi servikal meliputi mioleopati dan radikulopati yang persisten yang tidak konsensif terhadap tindakan konservatif. Steinmetz dan Benzel 2016. Komplikasi dan prognosis. Komplikasi yang terjadi biasanya berasal dari tindakan operasi. Komplikasi yang terjadi setelah anterior discectomy jarang terjadi setiap
dapat mengancam jiwa. Steinman dan Denzel 2016. Komplikasi akut yang cukup berbahaya meliputi penyumbatan jalan napas oleh edema atau hematom, perforasi esofagus, dan cedera neurologis. Patel et al. 2013. ACDV dan penelitian yang dilakukan Nanda et al. 2014 pada 1.576 pasien menyebutkan bahwa prosedur tersebut relatif aman dengan angka morbiditas dan mortalitas yang sangat rendah. Komplikasi yang umum terjadi adalah disfagia paskooperasi, trauma dural, dan suara serak. Scott et al. 2013. Dalam penelitiannya yang melibatkan 69 pasien yang menjalani operasi ACDV untuk radiokulopati servikal menunjukkan perbaikan yang signifikan terhadap nyeri leher yang diukur dengan visual analog skala PAS serta disabilitas yang diukur dengan kuesioner Next Disability Index (NDI). Corriet et al. 2013 menunjukkan bahwa ACDV tepat menunjukkan hasil yang baik setelah 5 tahun pengamatan. Lalu klinis yang kedua itu spina bifida. Definisinya itu spina bifida atau yang dikenal juga dengan myelodysplasia atau rachitis adalah salah satu jenis yang defek tuba neural tuba defects yang paling sering terjadi bersifat non-letal dan non-kromosomal. Kondisi ini ditandai dengan penutupan tuba neural yang tidak sempurna pada bagian caudal tuba neuropore. Pada minggu keempat perkembangan janin, kegagalan penutupan ini menyebabkan paparan berkepanjangan cairan ketuban pada tuba neural yang berujung pada kematian sel neuron sehingga menghasilkan defek neurologis yang tergantung dari level neurogementa yang terkena. Etiologi. Spina bifida bersifat multifaktorial, artinya terjadi penyakit ini disebabkan oleh interaksi sebagai faktor terutama genetik maternal dengan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam penutupan tuba neural. Berbagai gen tersebut memiliki berbagai fungsi, antara lain meregulasi sitoskeletal, proliferasi sel, menjaga integritas epitel, berperan dalam pembentukan protein, serta enzim yang penting dalam proses neurogenesis. Mutasi akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Atau fisiologi. Spina bifida berhubungan dengan kegagalan pelat tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami embryogenesis dan flat neural. Spina bifida terjadi ketika daerah lokal tabung saraf gagal menyatu atau ada kegagalan dalam pembentukan saraf vertebral. Lengkung saraf terjadi pada bulan pertama perkembangan embrio, seringkali sebelum ibu mengetahui bahwa dia hamil. Beberapa bentuk diketahui terjadi dengan kondisi primer yang menyebabkan peningkatan tekanan sistem saraf pusat, peningkatan kemungkinan patogenesis ganda. Epidemiologi. Tingkat spina bifida jenis lain bervariasi secara signifikan di setiap negara, dari 0,1 negara 5 per 1000 kelahiran. Rata-rata di negara maju pada sekitar 0,4 per 1000 kelahiran. Di Amerika Serikat mempengaruhi sekitar 0,7 per 1000 kelahiran, dan di India sekitar 1,9 per 1000 kelahiran. Sebagian dari perbedaan ini diyakini karena ras. Dengan ras Kaukasia beresiko lebih tinggi, dan sebagian lagi karena faktor lingkungan. Ini paling sering terjadi pada orang Celtic, 12,5 per 10.000 kelahiran hidup, dan jarang terjadi pada orang Asia dan orang keturunan Afrika. Faktor resiko. Secara umum, faktor resiko terjadinya spina bifida dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor maternal dan faktor lingkungan. Faktor maternal yang meningkatkan resiko terjadinya spina bifida antara lain itu faktor nutrisi. Faktor nutrisi itu rendahnya asupan asam folat, metionin, koin, vitamin B12, zinc, dan vitamin C. Diet yaitu konsumsi inositol, gula sederhana, dan air klorinasi, biasanya merokok, alkohol, dan kafein, kondisi hipertremia, konsumsi obat-obatan, trauma asam proati, penyakit atau gangguan yang dialami oleh ibu seperti diabetes gestasional atau obesitas. Faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan resiko spina bifida
pada janin adalah polusi udara baik dalam maupun dalam ruangan, terutama CO dan NO2, pestisida larutan organik, senyawa yang berkontaminasi nitrat, hidrokarbon, polisiklik, aromati. Faktor lingkungan biasanya memiliki peran pada janin yang sudah memiliki kelainan genetik sehingga lingkungan lebih berfungsi sebagai faktor predisposisi. Lalu ada penata laksanaannya. Terutama spina bifida khususnya tipe Averta adalah tindakan operasi dalam 48 jam pasca lahir untuk mencegah infeksi. Operasi fetal dalam kehamilan atau in utero dapat dilakukan pada usia gestasi 19 sampai 25 minggu di fasilitas kesehatan dengan peralatan yang lengkap. Selain tindakan operatif, tata laksana perlu dilakukan secara multidisiplin untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Komplikasi, seperti pada komplikasi meningitis, adalah salah satu komplikasi yang dapat terjadi apabila operasi tidak dilakukan dalam 48 jam pasca kelahiran. Kasus ini terutama terjadi pada jenis spina bifida terbuka. Komplikasi lainnya adalah hernia pada bagian otak belakang yang dapat mengkompresi batang otak dan menimbulkan gejala neurologis. Kondisi peningkatan tekanan intrakranial pada anak yang lebih tua dapat berujung pada koma dan kematian. Prognosis, spina bifida ditentukan oleh lokasi lesi, luasnya lesi, waktu diagnosis dan penata laksanaan, jenis spina bifida, dan adanya hidrosefalus. Pencegahannya itu tidak ada penyebab tunggal spina bifida atau cara yang diketahui untuk mencegahnya sepenuhnya. Namun, suplementasi makanan dengan asam folatella terbukti membantu dalam mengurangi kejadian spina bifida. Sumber asam folat termasuk biji-bijian, sereal sarapan, dan diperkaya kacang kering atau sayuran, daun, dan buah-buahan. Namun sulit bagi wanita untuk mendapatkan 400 mikrogram asam folat yang direkomendasikan sehari-hari dari makanan yang tidak diperkaya. Secara global, tepung terigu yang dipercaya dapat mencegah 50.000 cacat lahir tabung saraf seperti spina bifida setahun, tetapi 230.000 dapat setiap tahun melalui strategi ini. Lalu, klinis yang ketiga itu ada spondylosis. Definisinya itu pengertian spondylosis. Spondylosis adalah istilah untuk degenerasi tulang belakang, misalnya tali tulang dan generasi piringan antara tulang belakang. Seringkali istilah spondylosis digunakan untuk mendeskripsikan osteoartritis pada tulang belakang. Etiologi, semakin bertambahnya usia tulang dan ligamen pada tulang belakang melemah menyebab taji tulang osteoartritis piringan intervertebra mengalami degenerasi dan melemah, menyebabkan hernia dan penonjolan pada piringan. Akibatnya, seseorang dapat mengalami beberapa gejala spondylosis. Patofisiologi. Spondylosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai tumbal. Proses degenerasi diskusi intervertebra disertai perubahan struktur diskusi menjadi rata. Penonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Tonjolan tulang yang menonjol di bagian posterior dapat melewati batas foramen intervertebra sehingga menyebabkan radix syaraf yang keluar dari posisi sebelahnya. Diskus intervertebralis akan mengalami perubahan sifat ketika usia bertambah tua. Para orang pemuda diskus terutama tersusun atas fibrokartilago dengan matriks gelatinus. Pada lansia akan menjadi fibrokartilago yang dapat dan teratur. Penonjolan faset dapat mengakibatkan penekanan pada akar syaraf ketika keluar dan dari kanan. Spinalis yang menyebabkan nyeri menyebar sepanjang syaraf tersebut. Lalu epidemiologi, nyeri punggung merupakan keluhan yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Diperkirakan hampir semua orang pernah mengalami nyeri punggung semasa hidupnya. Nyeri punggung bawah tetap menjadi beban kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia industri. Dari data epidemiologi menunjukkan nyeri punggung bawah masuk pada urutan ke-19 dengan persentase 27% dan
Prevalensi dirasakan seumur hidup sebanyak 60%. Demolin 2012, menurut World Health Organization WHO, 2-5% dari karyawan di negara industri setiap tahun mengalami nyeri punggung bawah dan 15% dari absenteeisme di industri baca serta industri perdagangan disebabkan nyeri punggung. Faktor resiko. Faktor resiko pada banyak faktor resiko spondilosis yaitu kelebihan berat badan, cedera atau trauma pada sendi, lalu predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan dan berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu. Usia gejala sering kali dilaporkan pertama kali di antara usia 20-50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondilosis pada studi X-ray. Jenis kelamin untuk orang 40 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria setelah usia 45 tahun. Osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita. Penata laksanaan. Pemeriksaan fisioterapi pada kasus Leo Backfay akibat spondilosis tumbal meliputi inspeksi statis dan dinamis, palpasi, pemeriksaan gerak aktif dan pasif, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan lingkup gerak sendi, tes provokasi, tes strike, leg raising atau SLR atau tes Lesabi, tes Beragren, tes nari, dan tes falsafa. Pemeriksaan kemampuan fungsional, Dequi Beach, Back Pain, Disability Scale, Matika, fisioterapi, adanya nyeri tekanan dan gerak pada darah lumbal 4-5, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi, adanya penurunan kekuatan otot, adanya penurunan kemampuan fungsional. Komplikasi. Kelainan tulang belakang ini dapat menyebabkan komplikasi berikut ini. Komplikasi spondilosis yang mungkin terjadi adalah stenosis tulang belakang, kondisi penyempitan saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau pelemahan pada kaki. Kardioklopati serviks, perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang disebabkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung. Myelopati spondilotik, serviks sumsum tulang belakang yang terkompresin atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkai kaki. Skoliosis, ada hubungan antara kelainan tulang belakang ini dengan skoliosis, itu melingkupnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang membentuk huruf S atau C. Prognosis. Spondilosis menguntungkan. Banyak orang dengan spondilosis tidak memiliki gejala apapun dari mereka yang mengalami nyeri punggung atau leher, karena spondilosis sebagian besar membaik dalam beberapa minggu setelah timbulnya gejala mereka. Pencegahannya itu, seseorang tidak dapat menghentikan tubuhnya dari bertambahnya usia, dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesehatan tulang belakangnya dengan mengikuti tips yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama, duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, latihan aerobik yang baik, raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makan sehat, diet seimbang, rendah lemak, kayak buah-buahan dan sayur-sayuran, berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, dan beristirahat yang banyak. Lalu ada klinis yang keempat itu spondylolitesis. Definisinya itu, spondylolitesis adalah suatu kondisi di mana suatu atau beberapa ruas tulang belakang vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Secara umum, pergeseran ruas tulang belakang ini terjadi di daerah tulang belakang lumbal. Itu terjadi di daerah tulang belakang lumbal, yaitu pada tulang vertebra L4 sampai L5, vertebra lumbal
L4-5 dan atau L3-L4 vertebra lumbal 3-4. Namun pada vertebra lain pun pergeseran ruas tulang belakang ini dapat terjadi. Pergeseran ruas tulang belakang dapat terjadi pada 2 tingkat atau bahkan 3 tingkat secara bersamaan. Tidak menutup kemungkinan pergeseran ruas tulang belakang yang terjadi pada daerah leher yang umumnya didahului adanya kelainan pada sendi-segi berupa arteritis. Etiologi: suatu gangguan tulang belakang saat tulang vertebra bergeser maju ke tulang di bawahnya. Faktor resiko spondylolistesis termasuk olahraga yang memberikan tekanan pada tulang di punggung bawah seperti senam dan sepak bola. Genetika dapat meningkatkan risiko pada beberapa orang. Epidemiologi: spondylolistesis paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher dan jarang kecuali trauma pada tulang belakang toraks. Spondylolistesis degeneratif lebih banyak terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria dengan peningkatan risiko pada obesitas. Spondylolistesis isthmic lebih sering terjadi pada populasi remaja dan dewasa muda, tetapi mungkin tidak dikenali sampai gejala berkembang di masa dewasa. Ada revalensi yang lebih tinggi dari spondylolistesis isthmic pada laki-laki. Spondylolistesis dysplastic lebih sering terjadi pada populasi anak-anak, dengan perempuan lebih sering terkena daripada laki-laki. Perkiraan prevalensi saat ini adalah 6-7% untuk isthmic spondylolistesis pada usia 18 tahun dan sehingga 8% dari pasien dewasa yang mengalami MRI tulang belakang lumbar. Spondylolistesis derajat 1 menyumbang 75% dari semua kasus. Spondylolistesis paling sering terjadi pada tingkat L5-S1 dengan translasi anterior dari tubuh vertebral L5 pada tubuh S1 vertebral. Level L4-5 adalah lokasi paling umum kedua untuk spondylolistesis. Patofisiologi: setiap proses yang dapat melemahkan penopang menjaga tubuh vertebra tetapi sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolistesis saat atau vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan. Nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radicular atau myelopati dapat terjadi karena kompresi masing-masing akar, saraf atau tulang belakang yang keluar. Pasien anak lebih cenderung mengalami peningkatan derajat spondylolistesis saat melewati masa pubertas. Pasien yang lebih tua dengan spondylolistesis derajat 1 atau 2 lebih mudah, yang lebih rendah cenderung tidak berkembang ke derajat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Komplikasi spondylolistesis. Spondylolistesis bisa menyebabkan komplikasi serius bila dibiarkan tidak ditangani. Komplikasi itu meliputi nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, komposis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil atau buang air besar, kerusakan permanen pada syaraf tulang belakang, mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Faktor resiko: ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami spondylolistesis. Di antaranya, menderita penyakit sendi atau tulang misalnya radang sendi atau spondylosis, melakukan olahraga yang memberikan tekanan atau regangan berlebihan pada tulang belakang, misalnya senam dan angkat besi, memiliki keluarga yang juga menderita spondylolistesis. Spondylolistesis juga diketahui lebih sering menyerang wanita, terutama yang berusia 50 tahun ke atas. Prognosis: mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan pelaksanaan konservatif. Trauma pada spondylolistesis istemik gradi 1 dan 2. Spondylolistesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Pencegahannya pencegahan spondylolistesis. Meski spondylolistesis sulit dicegah, beberapa langkah berikut dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko terserang kondisi ini. Yang pertama mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang.
Kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Tiga, rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung serta menghindari olahraga yang berisiko mencederai tulang belakang. Penata laksanaan spondilolistesis bergantung pada usia, penyebab tipe dan derajat serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan penekanan progresivitas penyakit hingga mencapai remisi. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondilolistesis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Sumbernya itu ini ada 4 dari masing-masing klinisnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.